pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Mirni Lamid, DMH MP, selaku Dekan Fakultas Perikanan Universitas Airlangga. Yang kami hormati, M. Zamrud, SPI MP, Ibu Ratna Diah Palupi, ST MSI, dan segenap hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, Sabtu 28 Juni 2025 di Ruang Serbaguna, Gedung Universitas Airlangga dalam acara Airlangga Maritim Conference. Senang sekali bersama dengan saya dan juga rekan saya, Widan Nur Fauzia, Dan saya Rachel Jovita, selaku pemandu acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, dimohon untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dan para hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan memanjatkan doa. Kami mengundang Bapak Rahmat Sutikno, kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu dan seluruh hadirin, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Airlangga Maritim Conference kepada Saudari Nabila Ayu Putri. Kami persilakan. Selanjutnya, kepada Saudara Ilham Fajar Aryadi, kami persilakan. Dan untuk sambutan yang terakhir, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Mirni Lamid, DRH MP. Bapak, Ibu, seluruh hadirin, selanjutnya kita akan memasuki acara yang telah ditunggu-tunggu, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Heru Pramono, SPI MPOT. Kepada moderator kita, waktu yang tepat kami persilakan. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, tidak terasa kita ada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Mandiri Tbk, PT Matahari Sakti, PT Danone Indonesia, PT Petrokimia Gresik, WWF Indonesia, RTV School of Public Speaking, dan kepada media partner RRI, dan PT Jawa Post. Saya Rachel Jovita dan partner saya Widan Nur Fauzia pamit undur diri dan akhir kata, maju terus maritim Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Faras. Saat ini saya telah berada tepat di lokasi di Jalan Kedung Baru, Surabaya. Dapat saya laporkan bahwasanya keadaan lalu lintas sangat padat merayap. Bahkan sudah 2 jam tadi tidak ada pergerakan baik dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Penyebab dari kemacetan ini karena hujan deras yang telah mengguyur kota Surabaya sejak tadi pagi, sehingga menyebabkan genangan air yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, terdapat banyak sekali lubang di jalan yang dapat membahayakan, khususnya yaitu pengendara roda 2. Terpantau, petugas kepolisian dan juga dinas perhubungan telah tiba di lokasi dan sedang berusaha untuk mengatur kendaraan. Saat ini telah bersama saya salah satu petugas dari kepolisian, yaitu Bapak Faras. Baik Bapak Faras, bisa dijelaskan bagaimana keadaan lalu lintas pada saat ini di Jalan Kedung Baru? Baik, terima kasih. Tentunya kami dari pihak kepolisian dan juga bersama dengan pihak Dinas Perhubungan sedang melakukan pengaturan kendaraan dan juga arah lalu lintas. Kemudian kami juga telah berkoordinasi dengan saat ini tentunya dengan dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran yang juga akan turut mengalirkan dan juga memisahkan arah air dari posisi yang sekarang, kemudian akan dialirkan ke area-area perairan yang lain. Kemudian kita akan melakukan pengaturan lalu lintas kembali dan akan mencoba untuk memecah uraian dan juga memecah kepadatan kendaraan yang ada. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Baik pemirsa, telah kita dengarkan bersama bahwasannya petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan telah berusaha untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada saat ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk terus berhati-hati dan tetap bersabar. Bagi pengendara yang ingin melaju ke Jalan Kedung Baru, bisa mencari alternatif jalan lain. Demikian informasi dari kawasan Kedung Baru, Surabaya. Saya Widut Nur Fauzia melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar dari Mas Ridwan dan juga Bapak Iwan serta Ibu Indah. Yang terhormat keluarga besar dari Mbak Dwi Kurnia dan juga Bapak Bambang serta Ibu Siti. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas izin dan rahmatnya hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia dalam acara lamaran antara Ananda Ridwan dan Dwi Kurnia. Perkenalkan, saya Widut Nur Fauzia selaku Master of Ceremony dalam acara hari ini. Baik, mungkin para hadirin di sini bertanya-tanya, ada apa gerangan keluarga besar dari Bapak Iwan dan Ibu Indah hadir ke tempat ini? Maka langsung saja kami persilahkan kepada perwakilan dari keluarga Mas Ridwan, yaitu perwakilan dari keluarga besar dari Bapak Iwan dan juga Ibu Indah, untuk memberikan sambutan serta menjelaskan maksud dan tujuan kehadirannya pada hari ini. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Iwan atas sambutannya, yang mana maksud dan tujuannya kemari membawa niat baik yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama jawaban dari perwakilan keluarga dari Mbak Dwi Kurnia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Bambang. Kepada Bapak Bambang, kami persilakan. Terima kasih Bapak Bambang atas sambutannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah dengarkan bersama bahwasannya lamaran dari Mas Ridwan kepada Mbak Dwi Kurnia telah resmi diterima. Gimana Mas Ridwan? Sudah lega sekarang? Oke, baik. Selanjutnya yaitu pemberian seserahan dari keluarga Mas Ridwan kepada keluarga Mbak Dwi Kurnia. Kepada Ibunda Indah dan juga Ibunda Siti bisa maju ke depan untuk memberikan seserahannya. Baik, kini tibalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu prosesi pemasangan cincin tunangan, yaitu dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan dipasangkan oleh Ibunda Indah dan juga Ibunda Siti. Baik, untuk Ibu Indah dan juga Ibu Siti bisa tetap stay di tempat. Kami undang bersama yaitu Mas Ridwan dan juga Mbak Dwi Kurnia untuk bisa bergabung dengan kami di panggung. Baik, kami persilakan kepada Ibu Indah untuk bisa menyematkan cincin ke jari manis Mbak Dwi Kurnia. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siti untuk bisa menyematkan cincin di jari manis Mas Ridwan. Baik, selamat kepada keduanya. Semoga cincin ini menjadi awal dari ikatan yang suci yang akan terus berlanjut hingga hari pernikahan dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada kedua calon mempelai dan juga keluarga besar untuk bisa mengabadikan momen yang spesial hari ini. Maka dari itu kami undang seluruh keluarga besar dari Mas Ridwan dan juga Mbak Dwi Kurnia untuk bisa maju ke stage. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk bisa menikmati hidangan yang telah kami sajikan. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara tunangan antara Ananda Ridwan dan Dwi Kurnia telah terlaksana dengan lancar. Kami ucapkan selamat kepada kedua calon mempelai. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kebahagiaan hingga hari bahagia nanti. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga keluarga besar dari Mas Ridwan dan juga Mbak Dwi Kurnia yang telah hadir dan menyaksikan momen istimewa ini.
Akhir kata, saya Widanur Fauzia selaku MC hari ini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat keluarga besar dari kedua mempelai, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara akad nikah yang penuh berkah antara Ical Agustono, putra dari Bapak Tono Hartono dan Ibu Sulistianingsih, dengan Amalia Indah, putri dari Bapak Aliando dan Ibu Rahayu. Hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para saksi akan berlangsung prosesi sakral penyatuan dua insan dalam ikatan suci pernikahan. Kami mohon kepada para tamu untuk menjaga kehusyukan selama prosesi akad nikah berlangsung, dan kepada keluarga mohon mendampingi putra-putri tercinta menuju momen yang sakral ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menyaksikan prosesi ijab kabul yang akan dipandu oleh penghulu dari kantor urusan agama. Kepada Bapak Iwan kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijab kabul telah terlaksana dengan lancar dan sah menurut agama dan hukum negara. Kita semua menjadi saksi dari janji suci yang terucap. Semoga pernikahan ini menjadi awal dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan doa agar rumah tangga kedua mempelai selalu dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Misbah SAD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Ustadz Misbah. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua mempelai untuk menandatangani buku nikah dan berkas. Demikian rangkaian acara akad nikah telah selesai. Kepada para hadirin, kami mohon kesediaannya untuk bersiap mengikuti prosesi resepsi pernikahan yang akan dimulai dalam beberapa saat. Kami persilakan mempelai berfoto sejenak bersama keluarga terdekat. Hari ini adalah hari yang dinanti, hari yang akan dikenang sepanjang hidup, di mana dua insan yang saling mencintai telah sah menjadi pasangan suami istri. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut kehadiran pasangan pengantin yang telah resmi menjadi suami istri, berjalan menuju pelaminan untuk menerima doa dan restu dari kita semua. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Amalia Indah dan Ical Agustono. Dengan senyum yang berkah, langkah yang mantap, dan hati yang penuh syukur, mereka berjalan menuju kehidupan baru, menapaki hari-hari sebagai pasangan halal yang diberkahi. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk bisa memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai dan juga keluarga. Kami persilakan juga kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh keluarga besar kedua mempelai. Mari kita nikmati santap siang ini sebagai bentuk syukur atas pernikahan yang indah ini. Selain menikmati hidangan yang telah disajikan, malam ini kita juga akan ditemani oleh special performance dari Fankusi. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan memberikan doa terbaik. Akhir kata, atas nama keluarga besar kedua mempelai, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan. Semoga perjalanan cinta Amalia Indah dan Ical Agustono selalu dipenuhi rahmat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bazar
balik lagi nih kita nge-live. Ditemenin sekarang sama aku nih Wida. Halo semuanya. Oke, ini udah siapa aja nih yang udah datang nih? Oke, udah ada 10 orang ya kayaknya. Aku mau absen dulu dong sebelumnya. Ini teman-teman yang bergabung nih dari mana aja nih kira-kira? Bisa komen. Mungkin ada yang dari Surabaya, ada yang dari luar Jawa mungkin, atau ada yang dari Gresik. Boleh komen dong teman-teman. Oh ya, sebenarnya bantu tap-tap layar dulu dong, sambil komen-komen nih dari mana aja nih kalian. Oke, halo. Ada siapa ini? Ada Kak Sakura Hinata. Halo Kak. Kayaknya lagi istirahat ya. Oke, aku mau tahu dong guys, kalian dari mana aja? Kalau ada yang dari Surabaya nggak? Kalau misalnya ada, kita samaan nih. Aku juga dari Surabaya loh, dan ini yang live-nya juga di Surabaya. Oke guys, hari ini kayaknya banyak yang DM aku ya. Kemarin itu nanyain tentang gimana sih caranya biar nggak grogi nih. Apalagi kalau misalnya lagi presentasi atau lagi mau sidang skripsi. Kemarin banyak banget DM masuk guys. Jadi hari ini live kita hari ini tuh spesial. Aku akan bahas tentang gimana caranya kita lebih percaya diri dan ngilangin grogi. Kalian penasaran nggak? Kalian pasti butuh banget kan materi ini, bener nggak? Coba komen dong kalian-kalian yang lagi di masa-masa yang seperti ini, yang lagi ingin ngilangin grogi dan ingin lebih percaya diri, boleh komen dong. Siapa aja nih yang pengen aku bahas detail hari ini? Coba boleh komen, mau dong kak, coba di komen dong. Oh, halo Kak Sakura Hinata dari Jember. Wah, aku pernah loh Kak ke Jember, ke Pantai Papuma, itu cakep banget. Bener gak Kak Sakura? Oke, langsung aja ya guys. Aku akan bahas nih gimana caranya kita bisa tampil lebih pede dan ngilangin grogi kita. Ada beberapa tips yang bakal aku kasih nih ke teman-teman semua. Ini spesial banget ya. Pokoknya kalau kalian join di live ini, kalian bakal dapetin manfaat yang bener-bener benefit banget deh buat kalian pokoknya. Oke, yang pertama tips dari aku adalah kalian harus siapin materi kalian, bener-bener kalian harus menguasai materi dulu. Oke, kalau misalnya dari kalian ini ada yang mahasiswa-mahasiswi dan lagi persiapan sidang skripsi, itu penting banget ya guys, nyiapin materi dan memahami materi secara dalam itu penting banget, karena nanti pasti ketika sidang, dosen tuh akan nanyain kita, bener nggak? Nah, kalau misalnya kita nggak paham dengan materinya, wah bakal ngeblank nih. Ada yang relate nggak kayak gini? Bisa komen dong. Iya nih Kak, kayaknya aku pernah lo kayak gitu kemarin waktu sidang. Coba dong komen-komen dong. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah paham sama materi kalian udah research ini semuanya, dan kalian paham betul, kalian tahu data-datanya, aku jamin deh, kalian pasti nggak akan grogi. Karena ya kalau misalnya kita udah paham, kenapa harus grogi? Pasti kan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kita pasti bisa jawab, bener nggak? Oke, terus tips yang kedua nih teman-teman, selain menguasai materi, yang paling penting adalah kita harus persiapan dulu sebelum kita presentasi, sebelum kita show. Apapun itu kita harus butuh yang namanya latihan teman-teman. Latihan itu penting ya, bahkan seorang public speaker yang hebat aja pasti sebelum dia show, dia tuh pasti harus latihan dulu. Nah sama nih kayak kita nih, mungkin mahasiswa-mahasiswi ya, sebelum kita sidang skripsi, latihan dulu guys. Gimana kita nanti jelasin ke dosen, gimana nanti kita mempresentasikannya, kita bisa latihan dulu. Gimana sih Kak cara ngelatihannya gimana? Kita bisa latihan depan kaca guys. Kalau misalnya ada yang nggak pede, aku nggak pede ngeliat muka aku yang kayak gini, suaraku yang kayak gini, kalian bisa banget guys latihan sama teman kalian. Coba ajak teman kalian untuk ngelihat performance kalian. Atau kalian bisa juga rekam diri kalian, biar kalian tuh bisa menilai gimana sih aku nih entar pas di depan mereka-mereka, di depan audiens, di depan dosen. Nah, ada yang udah pernah nyoba nggak latihan dulu sebelum presentasi atau sebelum sidang? Ada yang pernah nggak? Coba komen dong. Pernah Kak atau belum Kak? Coba dong, komen dong. Hai Sobat Mangan, balik lagi nih di channel Blenger Mangan. Hari ini kita akan review cafe yang lagi hits banget nih di Surabaya. Apalagi kalau bukan Your Dream Cafe. Banyak orang bilang katanya cafe ini tuh instagramable, cozy banget dan juga hits banget. Kalian penasaran kan? Aku juga nih penasaran. Yuk ikut aku masuk ke dalam kafenya.
Hai sobat, sekarang aku udah di Indoor Your Dream Cafe. Kalian bisa lihat kan, estetik banget kan tempatnya? Tapi di cafe ini nggak cuman indoor aja, ada outdoornya juga. Jadi kalian bisa milih mau di indoor atau di outdoor. Cafe ini ada 2 lantai, jadi kalian bebas mau pilih di mana aja. Oh ya, cafe ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Bisa datang dari pagi, siang, ataupun malam. Nah, sekarang aku udah pesen nih satu makanan favorit dari cafe ini, yaitu crispy wonton. Nah, kalau kita pesen crispy wonton, kita bakal dapat beberapa crispy wontonnya dan juga saus cocolannya. Kayaknya enak banget nih. Aku juga nggak lupa pesen minumannya juga. Di sini aku pesen lychee tea yang kelihatan seger banget kan ya. Wah, aku udah nggak sabar nih sobat pingin cobain crispy wontonnya. Di sini ada 2 saus cocolan. Yang warna oranye ini dan juga saus, ya kayaknya saus tomat ya, saus sama saus sambal. Nah, kita coba dulu saus yang ini. Oke, let's try. Oke, jadi kalau saus yang ini tuh saus sambal teman-teman. Saus sambal kayak dicampur sama mayones. Untuk wontonnya ini ayamnya juicy banget ya, terus juga teksturnya crispy banget. Kalau gurihnya menurut aku pas, ini gurih banget. Menurut aku semuanya udah perfect sih kalau crispy wontonnya. Ini aku cobain juga pakai saus yang saus tomat sama saus sambal ya. Oke, kalau aku lebih prefer pakai saus yang ini ya sobat. Lebih kerasa sambalnya jadi lebih pedas. Nah, aku juga pesen nih di sini ada lychee tea. Kelihatan seger banget nih sobat. Kita cobain ya. Seger banget. Bisa dilihat juga ya di sini gimana segernya lychee tea ini. Rasanya pun juga seger, manisnya pas menurut aku. Rasa lecinya juga kerasa banget dan di sini ada buah leci aslinya loh. Jadi makin menarik kan leci tea ini. Nah, aku udah cobain semuanya nih dari makanannya dan juga minumannya. Overall good dan aku rekomendasiin banget sih buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan komen dong kemana lagi kita setelah ini. Oke, sebelumnya saya mau cek sound dulu nih. Mau tahu dulu nih kesemangatan teman-teman di sini, mau tahu suaranya. Oke, yang sebelah kanan, beri tepuk tangannya yang meriah. Oke, selanjutnya mau denger nih yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, beri tepuk tangannya yang lebih meriah. Wow, semangat semua ya teman-teman di sini ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman. Di sini siapa teman-teman yang ingin sukses? Bisa angkat tangan. Wow, banyak, hampir semua yang ingin sukses ya. Karena memang semua orang di dunia pasti ingin sukses. Saya juga ingin sukses. Ada satu kunci nih teman-teman yang membuat kita bisa sukses. Ada yang mau tahu apa kuncinya? Mau. Oke, kuncinya adalah energi. Oke, kita bisa baca bareng-bareng ya. Apa kuncinya? Energi. Oke. Tadi teman-teman sebelum berangkat ke sini ada yang milih pakaian nggak? Milih outfit nggak sebelum berangkat? Angkat tangan. Wah, oke, rata-rata semua pasti ya milih outfit yang nggak mungkin kita ke sini nggak milih-milih ya, pasti dipilih dulu outfitnya. Oke, nyadar nggak sih teman-teman? Ketika kita milih outfit tersebut, secara nggak langsung kita itu sudah memilih energi. Energi apa yang akan mau kita bawa untuk acara hari ini? Oke, kalau misalnya dari awal hari kita udah memilih energi yang baik, maka ke depannya kita juga akan lebih baik dan masa depan kita juga akan pasti lebih baik. Oke? Setelah ini saya ingin berbagi pengalaman nih sama teman-teman semua. Satu pengalaman yang jadi favorit saya yaitu di acara kita, yaitu Knowledge is Power. Oke, sebelumnya saya mau tanya, teman-teman di sini ada yang punya problem nggak? Yaitu problemnya kurang percaya diri. Bisa angkat tangan? Wah, banyak ya. Banyak banget nih yang punya masalah kurang percaya diri ya.
saya punya kunci nih teman-teman. Untuk gimana sih bisa ngilangin kepercayaan, rasa nggak percaya diri kita? Ada satu jawabannya. Dan ini rahasia nih teman-teman. Ada yang mau tahu nggak rahasianya apa? Kuncinya apa? Ada yang mau tahu? Mau. Oke, jawabannya adalah RTV Surabaya. Kenapa nih kok RTV sih jawabannya Kak? Ada apa sih di RTV? Karena teman-teman saya mau bocorin satu hal. Di RTV ini ada 3 program, yaitu program kelas public speaking, program kelas vlog and youtuber, and kelas acting. Nah kalau teman-teman ada yang suka dunia acting, yang suka berpose depan kamera, nah bisa banget nih join di kelas acting karena ada juga nih di RTV. Oke, dari 3 program itu kita akan diajarkan bagaimana sih untuk mengasah kepercayaan diri kita. Bagaimana sih untuk bisa pede ngomong depan orang dan juga depan kamera. Semua itu ada triknya teman-teman. Ada tips and triknya, ada ilmunya, dan itu semua bisa dipelajari. Nah di RTV ini kita akan diajarkan itu semua. Kalau misalnya teman-teman bertanya, emang iya di RTV bisa nih aku bisa jadi percaya diri? Ada buktinya teman-teman. Jadi banyak alumni-alumni RTV, teman-teman yang sudah mendaftar di RTV, banyak yang memberikan testimoni bahwasanya mereka merasa jauh lebih percaya diri setelah mendaftar, setelah mengikuti kelas-kelas di RTV ini. Jadi teman-teman gak usah ragu kalau mau daftar ke RTV, karena udah banyak banget testimoninya ya. Kalau misalnya kata Bapak Pendidikan itu adalah suatu hal yang penting, maka teman-teman di sini harus mulai belajar. Belajar itu tidak hanya di kelas, tapi bisa dilakukan di luar kelas. Asalkan apa? Asal mau mencoba dan mau memulai hari ini. Tidak perlu menunda-nunda lagi. Jadi jangan ragu untuk bisa daftar di RTV. Oke teman-teman semuanya? Oke? Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya mereka bisa, maka kamu juga pasti bisa. Sekian dan sampai jumpa. Halo. Gimana kabarnya Mister? Baik. Oke. Kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Mister lagi sibuk apa sekarang? Sekarang ya ngajar, terus kemudian juga ada persiapan untuk exam. Gimana? Iya, jadi gini Mister, aku ada ide nih Mister, tapi nanti tergantung Mister ya, semoga diterima juga. Jadi aku ada ide gimana kalau misalnya kita buat family gathering untuk RTV, alumni-alumninya khususnya. Jadi aku punya ide gimana kalau komunitas kita ini bisa dibuat lebih eksklusif dan lebih kreatif acara-acaranya gitu bersama alumni. Jadi untuk idenya mungkin di bulan ini, mungkin di bulan, kalau bulan depan, Mister di bulan Juli, mungkin kita bisa buat family gathering untuk semua alumninya. Kita buat acara-acara yang menyenangkan. Misalnya di situ mungkin nanti ada acara yang resminya dulu ya. Ada acara resminya, yaitu nanti ada seperti seminar, tapi seminarnya yang enjoy tentang public speaking juga sih, karena kita kan alumni butuh diingat ya, di review lagi nih untuk materi-materi public speaking. Jadi mungkin itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua mungkin kita bisa buat game-game seru untuk mempererat tadi persaudaraan antar alumni kayak gitu. Mungkin nanti di akhir kita bisa liburan bareng nih di akhir. Bisa kira-kira gimana nih untuk ide aku? Karena biar terikat antar alumni gitu. Ya, idemu menarik sih. Cuman kalau misalkan diadakan pertemuan dengan intensitas yang waktunya seperti itu kelihatannya kok nggak memungkinkan ya. Apalagi kalau kita lihat teman-teman juga rata-rata pada sibuk. Jadi kalau misalnya kita bikin acara seperti itu kan harapannya yang datang juga banyak. Kalau nanti ujung-ujungnya yang datang sedikit, saya rasa kok nggak menarik. Oke, kayaknya bisa dibuat di hari-hari libur sih, Mister. Kita bisa buat di weekend. Di weekend yang mungkin pasti semuanya bisa ikut dan kita nggak perlu waktu yang lama. Mungkin sehari aja tapi sudah mencakup semua kegiatannya. Karena terus kita juga bisa dengan acara ini kan bisa menunjang juga kan, bisa untuk kegiatan-kegiatan RTV. Kita bisa buat konten juga di situ. Kita bisa kita bisa pasarin lah ke semua orang gitu terkait program ini biar RTV juga kok kelihatan nih aktif gitu. Jadi benefitnya banyak nih Mister. Oke, buat saya yang paling susah itu ketika kita ngajakin teman-teman yang mereka notabene waktunya terbatas atau sibuk ya. Apa sih usaha
dari kamu atau misalkan ide apa dari kamu untuk membuat promosinya ini menjadi menarik buat orang-orang yang lihat. Wah, ini acaranya menarik. Ini apa kira-kira? Kalau misalkan cuman bikin brosur, cuman undang satu dua kali, iPhone, kalau cara-cara seperti itu kan biasa semua. Oke, kalau boleh jujur dan misalnya aku punya ide mungkin dari sebutan apa ya misalnya kayak Lozi Community gitu, Lozi Hijab itu menurut aku alumni-alumninya sangat tertarik karena dari kitanya itu mengundangnya secara eksklusif. Jadi yang diundang itu juga apa ya kayak dikontenin juga gitu. Jadi kayak seakan-akan yang diundang itu wah aku eksklusif nih diundang, dan itu ada template-nya misal di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi undangnya by digital dan ditemplatein juga di Instagram dan di TikTok. Jadi orang-orang alumni yang diundang itu bisa memposting juga. Jadi kan bisa untuk brandingan dia juga nih. Oh ternyata aku diundang sama RTV secara eksklusif nih sebagai public speaker atau apa sebagai alumninya seperti itu. Jadi kan orang-orang tertarik karena undangannya eksklusif gitu. Nah, bedanya ini yang dimaksud dengan kamu tadi bilang acara itu kan kalau kita ini kan sistemnya berbeda ya. Kalau misalkan kamu undang seperti itu berarti sistemnya tidak berbayar. Berarti yang mengadakan kegiatan adalah aktivis sendiri, undang untuk teman-teman yang sudah jadi alumni untuk kita acara gathering bareng gitu. Kalau itu sih kelihatannya kita ngadain biasa juga ada kok kayak gitu doang, nggak ada istimewanya. Mungkin nanti bisa dipikir lagi sih coach untuk ide-ide gimana nya gitu untuk serunya acara ini. Cuma mungkin bisa kan kalau misalnya saya punya ide ini biar menarik aja gitu untuk teman-teman yang mungkin baru melangkah nih ke alumni-alumni yang baru melangkah ke situ. Jadi punya brandingan nih, aku punya komunitas, aku punya keluarga kayak gitu kok. Okay. Kira-kira kalau bisa Jimmy sendiri maunya gimana sih untuk aktivi ini? Mungkin bisa punya ide-ide nih, mungkin kita bisa sambungkan gitu. Jadi saya kepingin begitu, teman-teman dari aktivi ini, mereka yang sudah lulus ya, mereka yang sudah berhasil, entah itu di dunia bisnis, entah itu mereka di dunia entertain. Saya tuh kepingin mereka tuh bisa ngobrol, mungkin berbagi sama adik-adiknya, bagaimana caranya mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan selama ini. Itu sih kepinginnya saya. Jadi saya kepingin bahwa teman-teman yang berhasil itu mereka punya sebuah cerita yang bisa diceritakan ke adik-adiknya seperti itu. Oke, nah kayaknya kalau misalnya saya dengar dari Mr. Jimmy, kayaknya bisa deh Mr. kita untuk dengan tujuannya Mr. kayaknya dengan acara ini bisa berkolaborasi deh, karena kan gini ya, alumni Miss RTV ini kan banyak yang sudah jadi sukses ya Mr. Mungkin kita bisa nih bisa buat acara ini, misal kita angkat, misalnya kita ambil sponsor dari mereka juga. Jadi kita mengangkat misalnya bisnis mereka juga karya-karya mereka juga gitu sebagai sponsorship acara ini. Jadi mereka keangkat, RTV juga keangkat nih Mister. Gitu. Terus juga mungkin kita nanti bisa buat nih acara juga kan dari Mister tujuannya ingin mereka ini bisa mengajar ke adik-adik. Mungkin kita juga bisa buat acara sosial, misalnya kita ngajar ke teman-teman mungkin di pelosok-pelosok tentang public speaking yang mungkin mereka nggak dapetin itu di sana. Mungkin bisa gimana? Iya, coba sih kalau misalkan seperti itu ya, berarti kan kendala kita berikutnya adalah mengenai waktu. Jangan terlalu dekat juga, tapi juga jangan terlalu jauh agar prepare-nya juga tidak buru-buru, begitu saya seperti itu sih. Karena kalau misalkan kontak-kontak teman-teman ini butuh waktu, karena kan lulusan kita tuh ada sekitar 900 orang hingga kita dari buka 2016 sampai sekarang kita udah cukup panjang gitu cerita. Makanya saya mesti kalau misalkan kontak-kontak segitu banyak orang itu juga perlu banyak waktu. Oke, iya betul. Mungkin nanti bisa dibagi sih, misalkan alumni-nya mungkin ada di daerah sini gitu. Jadi mungkin nanti timnya itu mungkin bisa dibagi-bagi untuk kontak semua alumni gitu. Makanya rencananya saya mungkin bisa dibuatnya di bulan depan Juli, itu bisa dibuat akhir Juli gitu. Jadi biar ada waktunya juga gitu. Ya coba sih nanti kita bicarakan sama tim terkait ya. Karena kan ya manajemen juga ikut ambil bagian dalam hal ini. Kalau misalkan mereka memang setuju, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Oke, siap. Thank you Mister ya, Oke. sudah mau menerima nih ide-ide saya. Thank Oke, you. thank you Mister. Oke.
dengan kesehatan. Fresha, sehat barang seger banget. Wah, oke, sebelum kita beranjak ke sesi launching, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari perwakilan brand yang akan memperkenalkan lebih dekat tentang visi dan harapan dari hadirnya Fresha. Untuk itu kami mengundang Ibu Novasora selaku Marketing Manager dari Fresha untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Novasora kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novasora yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Nah, hadirin sekalian, kita sudah sampai di momen utama hari ini, yaitu launching ceremony Fresha secara simbolis. Untuk itu dengan hormat kami mengundang ke atas panggung Ibu Novasora selaku Marketing Manager dari Fresha, Kak Lirazi selaku Brand Ambassador, dan juga Ibu Stefani sebagai tuan rumah acara hari ini. Baik, silakan naik ke atas panggung. Bapak Ibu bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Baik teman-teman semuanya yang sudah berada di Atrium Mall Ciputra World ya, sudah bersama saya ibu-ibu yang akan nanti melaunching produk terbaru dari Fresha. Teman-teman bisa bantu ya untuk hitung mundur bareng-bareng, oke? Ibu sudah siap ya untuk launchingnya? Teman-teman juga sudah siap ya? Oke, mari kita hitung bersama, hitung mundur ya. 3, 2, 1, Fresha launching! Wow, luar biasa sekali. Resmi sudah Fresha Infused Water Natural hadir untuk menemani hari-hari kamu dengan lebih sehat dan lebih segar. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirnya Fresha hari ini. Baik ibu-ibu, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik,